Tapi ini apa namanya nggak bisa share screen ya? Jadiosnya kan madam. Oh, Sudah, sekarang sudah. oh. Madam langsung saja dimulai. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, bonjour, madam, dan teman-teman sekalian. Saya kelompok 1 beserta rekan-rekan saya, yaitu Adinda Hadiati dan Cindy Yusriah, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etudes in Culture yang berjudul Sejarah Singkat dan Geografi Prancis. Secara etimologi atau menurut asal-usulnya, nama French berasal dari Francia Latin, yang berarti tanah bangsa Frank atau Frankland. Sebenarnya terdapat banyak teori ya asal nama Frank sendiri. Salah satunya yaitu berasal dari kata Proto-Jermanik. Kata Proto-Jermanik tersebut disebut sebagai Jermanik umum, yaitu bahasa Proto yang direkonstruksi dari seluruh bahasa Jermanik, termasuk bahasa Inggris. Proto-Jermanik sendiri adalah turunan dari bahasa Proto-Indo-Eropa. Kata Proto-Jermanik Frankong yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar Frank yang dikenal sebagai Francisca. Jadi bisa disimpulkan kalau nama French ini dahulu diambil dari bangsa Frank yang datang ke wilayah Galia. Begitu. Selanjutnya, sejarah Perancis. Sejarah Perancis sendiri dimulai pada zaman besi, yaitu pada zaman Neolitikum. Sebenarnya sebelum kedatangan bangsa Celt ke wilayah ke tanah Prancis, dahulu sudah terdapat suku-suku bangsa yang mendiami tanah Prancis sebelum bangsa Celt. Tetapi keberadaan suku tersebut belum ada yang mengetahui keberadaannya atau bisa dibilang masih misterius. Keberadaan suku-suku bangsa tersebut diperkirakan antara 5.000 sampai dengan 2.500 tahun sebelum Masehi. Tetapi keberadaan kelompok-kelompok tersebut, kelompok bangsa tersebut bisa dilihat dari berbagai peninggalan-peninggalannya. Seperti contoh batu-batu besar seperti menhir dan dolmen, dan juga situs-situs peninggalannya. Selanjutnya, para penyair Romawi mencatat bahwa terdapat 3 kelompok etnolinguistik utama di daerah Galia, yaitu kelompok Gaul, kelompok Aquitani, dan kelompok Belgae. Nah, kelompok Gaul sendiri merupakan kelompok yang paling terbesar di antara ketiga kelompok tersebut, yang kemudian bahasa mereka lah yang digunakan oleh orang-orang Celt. Selanjutnya, orang Celt sendiri itu juga dipercaya pada zaman dahulu sebagai nenek moyang orang-orang Prancis pada zaman sekarang.
Setelah beberapa tahun yang datang, terjadilah kedatangan bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini melakukan invasi ke daerah Eropa, yaitu di wilayah di wilayah Galia ya. Di Perancis sendiri, maaf. Kedatangan bangsa Romawi di tanah Galia ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Gaius Julius Caesar. Jenderal Gaius Julius Caesar ini dikenal sebagai jenderal yang paling pemberani, paling ambisius ya, daripada jenderal-jenderal dari Romawi yang lainnya. Nah, di dalam menaklukkan daerah Galia ini, Jenderal Julius Caesar ini tidak langsung begitu saja bisa menguasai daerah Galia, karena dalam melakukan perang tersebut terdapat seorang pejuang muda yang bernama Vercingetorix, yaitu pejuang muda dari Galia yang berhasil menyatukan kepala-kepala suku yang ada di tanah Galia untuk bersama-sama melawan serangan dari Gaius Julius Caesar. Selanjutnya, Gaius Julius Caesar tersebut juga sangat cepat dalam menguasai tanah Galia, karena hanya dalam kurun 8 tahun, Julius Caesar berhasil menguasai wilayah Galia. Bangsa Romawi sendiri sangat berpengaruh terhadap peradaban di tanah Galia, di bangsa Galia, karena bahasa Latin yang digunakan oleh orang Romawi ini nantinya lebih mendominasi bangsa di tanah Galia, sehingga secara bertahap lama-kelamaan peradaban Galia tersebut melebur ke dalam peradaban Latin, sehingga membentuk peradaban baru, yaitu yang disebut sebagai Gallo-Roman. Nah, setelah semasa penjajahan bangsa Romawi di tanah Galia, pada akhirnya bangsa Romawi, Kekaisaran Romawi pada tahun 476 mengalami keruntuhan, dan bangsa Romawi tersebut mulai melepaskan diri dari Galia dan membentuk sebuah kerajaan-kerajaan otonom yang mandiri. Setelah keruntuhan bangsa Romawi, datanglah invasi suku barbar yang datang ke tanah Galia. Sekitar pada abad ke-5. Di antara suku barbar yang datang tersebut terdapat suku Visigoth, Burgonde, suku Frank, dan suku Alaman. Di antara keempat suku tersebut, suku Frank lah yang nanti menjadi yang dominan, maksudnya yang menguasai tanah Galia, begitu. Karena suku Frank ini dipimpin oleh Raja Clovis I. Raja Clovis I ini kemudian menyatukan sebagian besar Gaul di bawah kekuasaannya di akhir abad ke-5. Raja Clovis ini waktu itu diperkirakan sebagai cikal bakal kerajaan yang membangun kerajaan Perancis. Selanjutnya, kekuasaan kaum Franka mencapai puncaknya di bawah pimpinan Charlemagne, yaitu
setelah eh, apa setelah eh, ke- eh, pemberi apa setelah pemerintahan dari Raja Klovis I. Kemudian pada abad pertengahan muncul Kekaisaran Carolingian Charlemagne di bagian barat dan mencapai puncak kejayaannya di bawah peraturan yang dibuat oleh Raja Hagkipet pada tahun 987. Gitu. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya yaitu Adinda Ahdiati. Terima kasih. Baik. Perang antara sebelumnya apa suara saya jelas? Terdengar jelas. Jelas kok. Jelas. Perang antara Prancis melawan Inggris. Setelah kematian Raja Direk Kapetian, Raja Direk Kapetian adalah seorang pemimpin yang diberkati oleh Gereja Katolik. Mereka dipercayai sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Pada tahun 1328 terjadi krisis yang menyebabkan serangkaian pertempuran antara Wangsa Valois dan Wangsa Plantagenet. Pertempuran antara dua wangsa ini disebut pula dengan Perang 100 tahun, yang dimulai pada tahun 1337. Perang ini dipicu oleh Philip ke-6, Raja Philip ke-6 yang berusaha untuk menghilangkan Kadipaten Aquitaine dari pemegang warisannya, yaitu Edward III dari Inggris. Wangsa Plantagenet menuntun tahta akan kekuasaan Prancis. Meskipun demikian, Wangsa Plantagenet meraih kemenangan di awal, tetapi saat berhasil menangkap John kedua dari Prancis, keberuntungan berpihak pada Wangsa Valois di akhir pertempuran. Pertempuran antara Valois dan Plantagenet berakhir dengan kemenangan di tangan Valois pada tahun 1453. Selanjutnya, kemenangan Prancis pada Perang 100 tahun berdampak pada penguatan sentimen nasionalisme Prancis yang meningkatkan kekuatan kerajaan Prancis. Selama periode yang disebut rezim Ancien, Prancis bertransformasi menjadi kerajaan absolut dengan sistem pemerintahan sentralisasi. Pada abad berikutnya, Prancis mengalami zaman Renaissance dan reformasi Protestan. Pada puncak perang agama Prancis kemudian dihadapkan dengan krisis lainnya saat Raja terakhir Valois Henry III bertempur melawan faksi Wangsa Bourbon dan Wangsa Guise. Henry keempat dari Prancis, keturunan dari keluarga Bourbon, menang dalam pertempuran tersebut dan kemudian mendirikan dinasti Prancis Bourbon. Kerajaan kolonial yang berkembang mendunia kemudian terbentuk pada abad ke-16. Kekuatan politik Prancis mencapai puncaknya di bawah pemerintah Louis ke-14 dari Prancis yang membangun Istana Versailles. Di akhir abad ke-18, kerajaan dan institusi terkait yang berkuasa digulingkan oleh revolusi Prancis. Negara Prancis selama satu periode diperintah dalam bentuk republik, hingga akhirnya kekaisaran pertama Prancis dideklarasikan oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah pemimpin koalisi Prancis. Ia memenangkan kebanyakan dari perang-perang Napoleonis dan hampir semua pertempurannya. Dalam semua pertempurannya, kekalahan terakhirnya terjadi pada tahun 1815. Prancis kemudian mengalami perubahan rezim setelah kekalahan Napoleon dalam peperangan era Napoleon diperintah dalam bentuk kekaisaran yang diikuti dengan Republik Kedua Prancis dan terakhir Republik Ketiga Prancis pada tahun 1870. Selanjutnya, Prancis merupakan salah satu negara NTT 3. NTT ketiga merupakan nama yang diberikan untuk persekutuan antara Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Di Perang Dunia Pertama,
bersama Inggris, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman. Prancis termasuk dalam salah satu negara yang tergabung dalam blok sekutu pada Perang Dunia Kedua, tetapi ditaklukkan oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada tahun 1940. Republik Ketiga Prancis kemudian kehilangan kekuasaannya, dan sebagian besar daerah di Prancis berada di bawah kontrol Jerman. Kehidupan masyarakat Prancis cukup keras saat itu akibat pasukan pendudukan Jerman yang selain menghabiskan energi, sumber daya, dan tenaga kerja, juga membunuh banyak pengikut Yahudi. Charles de Gaulle merupakan negarawan, tokoh militer, politikus, dan penulis. Dia juga sebagai salah satu penyusun taktik pertempuran melawan Jerman pada saat itu. Charles de Gaulle memimpin pergerakan pasukan kemerdekaan Prancis yang satu persatu kemudian mengambil alih kembali daerah kekuasaan Prancis, juga mengkoordinasi gerakan pemberontakan Prancis. Yang terakhir, setelah Prancis terbebas dari pendudukan Jerman pada musim panas 1944, Republik keempat Prancis berdiri perlahan-lahan bangkit secara ekonomi dan mengalami peningkatan jumlah kelahiran yang sebelumnya memiliki tingkat kelahiran yang sangat rendah. Setelah terjadinya krisis Aljazair pada tahun 1958, Charles de Gaulle membentuk Republik kelima Prancis. Memasuki tahun dekolonisasi 1960, semakin banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah Imperium kolonial Prancis yang merdeka, sementara daerah yang lebih kecil dimasukkan ke dalam negara Prancis sebagai Departemen Seberang Laut Prancis dan Jajahan Seberang Laut Prancis. Sejak Perang Dunia Kedua, Prancis telah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan NATO. Prancis memainkan peran penting dalam persatuan setelah tahun 1945 yang kemudian melahirkan Uni Eropa. Walaupun pertumbuhan ekonomi Prancis beberapa tahun terakhir cukup lambat dan terdapat isu mengenai posisi minoritas Muslim dalam masyarakat Prancis, Prancis merupakan negara yang faktor ekonomi, budaya, militer, dan politik yang kuat pada abad ke-21. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cindy Yusriah. Dipersilahkan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Ini. Sudah. Geografi Perancis. Letak geografis negara Perancis di Eropa Barat yang berbatasan dengan Teluk Biscay dan Salasana, di selang wilayah negara Belgia dan Spanyol, serta di sebelah selatan Inggris Raya, kemudian berbatasan dengan Laut Mediterania, Italia, dan Spanyol. Batas wilayah negara Perancis. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Inggris dan Belgia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Mediterania dan Spanyol. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Jerman, Swiss, dan Italia. Selanjutnya, bentang dunia. Perancis mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Wilayah utara dan barat sebagian luhur terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pegunungan menjulang di wilayah sebelah timur, tengah, dan anggota selatan. Perancis mempunyai 10 wilayah daratan utama, yakni pertama perbukitan Britani Normande adalah daerah yang mempunyai bentang dunia berupa dataran dan perbukitan rendah. Daerah pesisirnya biasa adalah daerah subur yang cocok untuk perkebunan apel dan pengembala sapi perah. Yang kedua, dataran Perancis Utara adalah wilayah yang mempunyai area yang subur dan industri yang produktif. Biasanya di wilayah ini sangat padat masyarakatnya dan kota Paris terdapat di daerah ini. Yang ketiga, Plato Timur Laut, yaitu wilayah timur laut yang berbatasan dengan Belgia yang dipisahkan dari pegunungan Ardennes. Wilayah ini akan kaya akan hasil tambang, biji besi, dan baja. Yang keempat, Lembah Rhine,
yaitu wilayah yang mempunyai lereng-lereng terjal serta dasar daratan yang rata. Yang kelima, dataran rendah Aquitania, dataran yang dialiri oleh Sungai Garon dan bermacam anak sungai bermuara ke sungai tersebut. Yang keenam, dataran tinggi tengah, yaitu daerah yang jarang ada masyarakatnya. Yang ketujuh, Alpen Perancis dan pegunungan Jura yang membatasi wilayah Perancis dengan Italia dan Swiss. Wilayah ini terletak di Gunung Mont Blanc. Yang kedelapan, pegunungan Pyrenees, yaitu yang mewujud di perbatasan silang Perancis dan Spanyol. Yang kesembilan, dataran rendah Mediterania dan lembah Ronson, yaitu ya, daerah yang mempunyai pertanian yang sangat subur dan irigasi yang dipergunakan secara ekstensif. Pesisirnya merupakan daerah wisata yang ramai dikunjungi. Yang ke-10, Korsika, yaitu suatu pulau di Laut Mediterania yang berjauhan sekitar 160 km di sebelah selatan daratan utama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, buat yang tadi di materi yang perang antara Prancis melawan Inggris, itu kan ada suku Wangsa Valois sama Wangsa Plantagenet. Itu siapa itu Wangsa Valois sama Wangsa Plantagenet? Terima kasih. Ini langsung dijawab, Madam Novi. Iya, jawab aja, Din. Wangsa Valois merupakan penguasa Prancis dari 1328 sampai 1589, keturunan dari Charles dari Valois, putra ketiga Raja Philip ketiga. Sedangkan Wangsa Plantagenet sendiri adalah wangsa kerajaan yang berasal dari wilayah Anjou, Prancis. Keluarga tersebut memegang tahta Inggris dari 1154 dengan pengangkatan Henry kedua sampai 1485 saat Richard ketiga wafat. Terima kasih. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, Siapa ya? Zahra. Zahra. Apa penyebab utama perang antara Prancis melawan Inggris? Prancis melawan Inggris. Itu disebabkan karena krisis tadi. Dalam bidang ekonomi terjadi persaingan perdagangan yang sangat ketat antara pedagang Prancis dan Inggris. Di bidang politiknya atau pemerintahannya bermulai dari kebangkitan kembali semangat Inggris pasca penurunan Raja Edward kedua yang dinilai sangat lemah dalam pemimpin. Yang ketiga, Prancis banyak mengalami anarki dan perang saudara pada saat itu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mau nanya dong, Ya, tujuan utamanya Julius Caesar dalam melakukan invasi di Eropa tuh selain menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa tuh ada yang lain nggak? Gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Shirley. Sepertinya selain untuk menginvasi itu, memang Julius Caesar ingin memperluas daerah kekuasaannya, seperti itu mungkin. Makasih. Ya, kalau masih belum jelas, maaf ya, sebentar.
Ya, mungkin seperti itu. Mungkin Apakah masih mungkin ada yang bertanya lagi? Aku mau nanya dong. Saya mau nanya, Rizky dulu, Agung dulu coba. apa faktor utama kekalahan Perancis dari Jerman pada Perang Dunia Kedua? Terima kasih. Maaf, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dulu, karena saya belum bisa menjawab. Ya, Ino sama Jasmina, Ino dulu coba. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya sekaligus meluruskan apa yang pernah saya tahu. Ya. Jadi saya tuh pernah lihat di internet, pernah baca kalau wilayah Prancis itu ada yang wilayah pulau metropolitan, sama ada wilayah-wilayah yang terpisah dari wilayah tengahnya Prancis. Nah, itu setahu saya yang metropolitan itu disebut hexagon karena bentuknya seperti heksagonal, dan yang di luarnya itu ada pulau Guadeloupe, Karibia, Martinique, dan Guyana di sebelah pantai utara Amerika Selatan, dan yang di Samudra Hindia itu ada Reunion sama Mayotte. Nah, tadi kan dijelaskan ada perbatasannya Prancis. Itu perbatasannya berarti yang bagian Prancis Prancis yang metropolitannya ya. Sekian. Ya, terima kasih Ino. Mungkin Cindy bisa menjawab karena itu bagiannya Cindy. Iya, bentar ya. Oke. Jasmina, Ya. pertanyaannya. Ya. Mau bertanya, ini di Ya. slide ketiga, pada bagian sejarah Prancis, katanya yang kekalahan bangsa Romawi oleh suku Franka Jerman. Kan katanya daerah Gaul kemudian diserang dan menjadi tempat migrasi oleh suku Franka Jerman. Suku Franka Jerman ini saya masih kurang jelas sih. Maksudnya suku Franka Jerman apakah kaum Gaulnya kah atau apanya kah gitu? Ya, makasih Jasmine. Jadi suku Franka ini bukan suku asli dari Galia ya. Jadi suku Franka itu kayak suku barbar yang datang dari luar Galia gitu. Yang pemimpinnya yaitu tadi yang Raja Clovis I. Oh, jadi Raja Clovis pertama itu adalah pemimpin suku Franka Jerman. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau menjawab pertanyaan dari Muhammad Agung Rizky tadi yang faktor kekalahan Prancis dari Jerman. Faktor kekalahannya itu disebabkan oleh Hitler mengerahkan 10 divisi pansernya dengan 133 divisi infanteri ke selatan ke arah Prancis. Divisi-divisi mereka yang dapat dikerahkan selain lebih sedikit juga tidak begitu terlatih yang dari Prancis. Hampir semua divisinya yang lebih terlatih justru terasing, terpencil di Belgia Utara setelah dipotong oleh serangan Guderian.
Meskipun beberapa bagian Prancis memberikan perlawanan yang baik, tetapi banjir Panzer Jerman tak tertahankan. Tanggal 10 Juni pemerintah Prancis meninggalkan Paris. 4 hari kemudian Paris jatuh tanpa perlawanan. Reynaud digantikan sebagai Perdana Menteri oleh Marshal Pétain dan dia pada tanggal 17 Juni minta diadakan gencatan senjata. Itu jawaban dari Terima kasih. pertanyaan Muhammad Agung Rizky. Apa? Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Teman-teman lain mungkin ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya. Siapa? Ya. Nabila. Oh ya, Nabila. Jadi tadi Silahkan. kalau nggak salah ya, sependengaran aku di bagian Erika jelasin tadi, ada penjelasan kalau sebelum suku Galia itu ada suku-suku yang masih misterius kan ya. Lah itu atas dasar apa kok mereka percaya kalau masih ada suku lain yang masih misterius? Apa latar belakangnya itu? Itu tadi kan saya menjelaskan tidak ada yang tahu keberadaannya. Jadi hanya diketahui dari peninggalan sejarahnya saja, seperti batu, menhir, dolmen, dan situs-situs sejarahnya. Jadi belum ada yang mengetahui. Latar belakangnya juga belum ada yang mengetahui. Begitu menurut saya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Inosensia. Menurut saya perbatasan yang tadi dengan Perancis termasuk Perancis metropolitan. Sekian. Oh iya, berarti yang tadi yang bukan metropolitan itu termasuk Perancis juga atau bukan ya? Atau Perancisnya cuman memimpin pulau-pulau itu aja, tapi nggak diakui secara legalnya gitu. Saya soalnya juga masih bingung yang saya temu di internet itu benar atau enggaknya. Mungkin aja ada yang teman-teman yang lain yang tahu atau mungkin Madam bisa membantu. Terima kasih. Ya, Jasmina itu Ya, boleh nanya lagi nggak? ya. Ini berarti kan kelompok Gaul, Aquitani, dan Belga itu mereka berarti kayak populasi atau suku sendiri ya berarti ya? Erika, dipersilahkan menjawab. Iya, betul, Jasmina. Jadi saat suku Franka Jerman datang itu apa mereka bersatu dengan kelompok Gaul atau sempat ada konflik juga? Iya, tadi kan sebelumnya suku-suku barbar itu kan datang, terus mereka membuat perjanjian sama bangsa Galia. Mereka itu suku barbar melakukan perjanjian untuk membela bangsa Galia jika ada peperangan. Tapi akhirnya suku Franka ini ingin menguasai bangsa Galia sendiri begitu. Begitu. Terima kasih. Iya, jadi berbeda. Oke. Terima kasih. Gosi, dipersilahkan bertanya. Gosi jadi tanya apa enggak ya? Maaf. 2 menit lagi ya. Itu pertanyaannya Gozi ada di chat. Oh ya. Oke.
Saya mau nanya, Ya. itu di bagian slide keempat sama slide kelima itu kan ada ini apa tadi? Republik kedua, Republik keempat gitu. Itu apa itu? Oh Ya. ya, sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gozi tadi. Penyebab kekalahannya Napoleon Bonaparte itu karena pertempuran yang terjadi di Waterloo. Kekalahan ini diakibatkan cuaca yang ekstrim yang cukup parah. Efek cuaca ekstrim di Etropa dan Itusan, Gunung Tambora ini mengakhiri kiprah Napoleon Bonaparte. Hal ini dikarenakan pasukannya tertangkap dan terjebak. Lalu Napoleon akhirnya ditangkap oleh tentara Inggris dan diasingkan ke Saint Helena hingga akhir hayatnya pada 1821. Sudah atau belum? Belum, Madam. Belum bisa menjawab pertanyaannya dari Rahmat Jannatul Firdaus tadi. Ya, diakhiri saja karena waktunya sudah habis. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Oke, baik. Bon, merci pour le premier groupe. Terima kasih untuk grup yang pertama yang sudah mempresentasikan bagiannya, dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Oke, silakan diakhiri dulu share screen-nya. Oke, baik ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan gitu ya. Dari semalam saya dioyak-oyak terus sama siapa? Penanggung jawab perkenalan. Madam, zoom-nya mana? Madam, zoom-nya mana? Tadi pagi, Madam, zoom-nya mana? Ya kalau sudah tahu saya, insya Allah saya kalau sudah bilang saya sediakan gitu ya. Masalah saya belum share, kalian jadwal jam 9. Saya kasih kalian waktu nanti 10 menit gitu ya. Kita juga ketika diberikan malam atau diberikan nanti jam 8 juga kalian nggak akan masuknya jam segitu kan gitu, dan WhatsApp berapa lamanya sih gitu ya, nunggu sih WhatsApp juga dikirim langsung sampai gitu ya. Jadi saya merasa agak dioyak-oyak gitu karena saya nggak cuma ngajar kelas ini gitu, saya ngajar 11 kelas yang lainnya ya. Saya itu setiap hari hampir ngajar 3 kelas gitu. Jadi nggak apa-apa karena nggak tahu, untuk pengetahuan saja di kelas saya gitu. Apalagi di kelas saya sudah memberikan timeline gitu ya. Saya sudah menyampaikan bahwa saya akan saya yang menyediakan linknya gitu. Kalau yang kelas sebelah kakak kelas yang berinisiatif membantu saya gitu ya. Jadi Madam saya aja yang menyediakan gitu, itu malah lebih bagus gitu. Jadi nggak usah yang terlalu ngoyak banget gitu ya. Jadi kesannya jadi nggak enak gitu, kayak saya tuh kayak nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi kesannya jadi nggak enak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah belajar bahasa Prancis berarti berapa hari? 6 hari. Oke, ya. Nggak apa-apa ya, tapi sayang sekali saya tidak ketemu kalian di kelas-kelas kompetensi berbahasa. Ya, saya nggak tahu gimana kalian belajar, tetapi saya ingin menekankan yang semoga saja bisa membantu kalian di kelas-kelas yang lain gitu ya. Tentu saja ketika kita berbicara bahasa Prancis,
Kita akan dilihat dari bagaimana kita mengucapkan bahasa tersebut. Ya kan? Maka dari itu perlu diingat, satu, ketika kalian belajar bahasa Perancis, sepintar apapun kalian bahasa Inggris, ya, letakkan dulu bahasa Inggrisnya, pasang kepala bahasa Perancisnya, meskipun belum tahu banyak. Oke, akan lebih bagus kalian menggunakan kepala bahasa Indonesia dulu. Maksud saya adalah kenapa? Bukan berarti Madam Nafi berarti anti Inggris. Enggak. Saya tadi bilang dulu memang pas belajar bahasa Perancis saya merasa bahwa bahasa Inggris sebagai cuman tahu sajalah gitu ya. Tapi ketika saya pergi ke Swiss, kemudian saya exchange di Graduate Institute yang ternyata itu kampusnya kampus internasional banget gitu ya, memaksa saya harus bisa bahasa Inggris dan Perancis secara bersamaan. Itu membuat saya sadar akhirnya, oh ternyata bahasa Inggris penting banget juga gitu ya. Tapi juga tidak melupakan bahasa Perancis yang saya pelajari selama ini bertahun-tahun. Jadi dengan tidak menyampingkan bahasa-bahasa yang lainnya ya. Ketika belajar bahasa Perancis, kalian pasangnya pakai bahasa Perancis. Sering kan dengar bahasa Perancis susah. Bahasa Perancis bacanya nggak sesuai dengan tulisannya. Pernah dengar seperti itu? Bahasa Perancis susah karena ada gendernya. Bahasa Perancis susah karena ada konjugasinya. Tunggu dulu. Pelan-pelan. Bahasa Perancis nggak sesuai dengan tulisannya. Nah iyalah nggak sesuai dengan tulisannya, wong kalian pakai pengetahuan tentang tulisan bahasa Indonesia. Oke, tapi kalau kita pakai aturan tentang tulisan bahasa Prancis sesuai. Bahasa Inggris sama kok, ya kan? Wong tulisannya I, kalian baca I, tapi bacanya I. Wong tulisannya A, kalian baca E. Tulisannya U, kalian bacanya U, kadang-kadang jadi A, introduction, ya kan? Jadi, sesuai tidak sesuai itu relatif. Kita bilang bahasa Prancis susah, tulisannya bacanya nggak sesuai dengan tulisannya. Tulisannya yang ada di kepala kalian tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris soalnya, ya, bukan tulisan atau pengetahuan bahasa Prancis. Maka dari itu tadi di awal saya bilang kalau belajar bahasa Prancis, pasang kepala bahasa Prancisnya. Paham ya maksud saya sampai di sini ya. Jadi jangan denial, susah banget karena kalau sudah denial kalian nggak cinta, saya jamin nanti sampai semester 14 kalian bakalan susah belajar bahasa Perancis. Ya, yang pertama. Kemudian bahasa Perancis susah ada gendernya. Bahasa Perancis susah harus kalimat itu kata-katanya dikonjugasi. Pernah dengar seperti itu? Ya. Ingat, nggak semuanya bergender kok. Nggak semuanya dikonjugasikan kok. Makanya ketika belajar bahasa, kalian harus kenal kata dulu, ya kan? Harus kenal katanya. Oh, ada kata benda. Ada yang bisa memberikan saya contoh kata benda apa? Dalam bahasa Indonesia, kita tidak berbicara bahasa Perancis dulu. Bahasa Indonesia, wes. Kata benda yang termasuk kata benda. Ayo. Ini anak bahasa masuk bahasa Perancis nih ya, harus insting bahasanya harus mulai dilatih. Kalau saya bilang kata benda, apa? Lampu. No. Lampu, oke. Terus apa tadi? Buku. Apa? Buku. Buku. Meja. Meja. Kursi, Madam. Kursi, oke. Buku, meja, jangan kalian tahu bahwa itu benda. Paham ya? Bahkan sesuatu yang tidak bisa dipegang, misalkan pembelian. Kan sesuatu, tapi dia benda. Berbeda dengan kata kerja. Kalau kata bendanya pembelian, kata kerjanya apa? Membeli. Membeli. Ya, itu aktivitas ya. Jadi aktivitasnya. Ini saya ajak kalian yang paling dasar banget ketika belajar bahasa. Ini yang nantinya kalian akan membantu kalian untuk maju ke depannya. Makanya ketika belajar bahasa Perancis sama, ya. Oh,
yang bergender, berarti itu cuma kata benda, nom. Ya, bahasa Prancis yang punya gender itu cuma kata benda. Kata kerja dia nggak punya gender. Konjugasi hanya untuk kata kerja. Berarti kata benda dikonjugasi nggak? Enggak. Ya, itu dasar. Harus tahu dulu. Karena kalau nggak tahu, saya ngajar untuk semester 6 ya, nggak tahu konsep ini. Ada yang bikin kalimat, ada kata produksinya itu di sayangnya saya nggak ngajar di kelas-kelas itu ya, tapi saya selipi di kelas-kelas saya ini biar bisa menjadi pintu pembuka untuk kalian belajar bahasa Prancis. Makanya tadi etude antar culture atau apa tadi, kemudian ada Mont Blanc ya, kemudian ada Valois gitu ya. Itu karena yang dipakai kepalanya kepala bahasa Inggris ya, kepala bahasa Indonesia gitu. Nggak apa-apa, ini masih pertemuan pertama, tapi saya tekankan ketika kalian bahasa Prancis, pakailah kepala bahasa Prancis. Lalu yang benar apa, Madam? Bahasa Prancis itu ya alfabetnya hampir sama dengan Indonesia malahan. Dan vokalnya dia tidak ada yang aneh-aneh. Artinya A ya dibaca A. Dimanapun tempatnya, mau ketemu sama apa aja konsonannya, A tetap dibaca A. I tetap dibaca I. Nggak ada I guide gitu ya, tulisannya guide tapi dibacanya guide gitu ya. Nggak ada, bacanya tetap git. Karena I dibaca I. I dibaca tetap I. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Sekarang Jelas banget, Madam. Jelas banget, Madam. Kayak gambar saya agak putus-putus. Ya, jadi kalau suara I tetap I ya. Ini saya agak melenceng sedikit dari mata kuliah ini ya, soalnya saya tadi agak geli dengar beberapa kosakata yang dalam bahasa Prancis. Saya ganti kamera dulu biar nggak putus-putus gambarnya. Saya ingin menunjukkan bagaimana kalian menyebutkan atau mengucapkan huruf I dalam bahasa Prancis. Ya, kalau Indonesia U-nya kan cuma U, oke, U biasa. A, I, U gitu ya. Saya nggak tahu mungkin di kelas yang lain sudah, tapi saya ingin menekankan di sini. Jadi ketika kalian bilang I, caranya adalah ikuti saya, lidah kalian ini datar nempel di gigi kanan dan kiri. Jadi seperti orang mau bilang I, tapi jangan ada suaranya. Pasang dulu mulutnya bentuknya I, tapi jangan keluarkan suara. Oke. Kemudian tanpa ada suara, kalian tarik mulut kalian seperti kalau orang mau bilang U, tapi posisi yang tadi tetap ditahan. Kemudian baru keluarkan suaranya U. I. Oke, sekarang di unmute semuanya. Oke ya. Perhatikan instruksi saya. Kalian pasang lidahnya datar sampai nempel di gigi kanan kiri kalau mau bilang I tanpa mengucapkan suara I. Oke? Tahan dulu. Kemudian kalian monyongkan mulut kalian seperti orang mau bilang I. Baru keluarkan suaranya U. Ya. Très bien. Oke, yuk cukup. Bagus ya beberapa. Ya sudah bagus. Jadi bukan iu, oke? Nggak ada i-nya di depan, bukan iu itu bukan, tapi i. Jadi a, i. Itu kalau hurufnya u tok. Oke. Jadi kemudian ada o tetap dibaca o ya. Hurufnya E dalam bahasa Prancis bukan A, B, C, D, E, tapi A, B, C, D, E. Oke, jadi A, B, C, D, E kalau abjadnya orang Prancis. Jadi bukan A, B, C, D, E itu Indonesia. I, B, C, D, E itu Inggris. Oke, paham ya? Jadi kita pasangnya pakai pasang kepala bahasa Prancis. Berarti A, B, C, D, E. E itu suaranya E yang kalau nggak ada tandanya apa-apa. Baru kalau ada tandanya suaranya berubah.
Ya, kalau miringnya ke kanan ya. Yang kanan itu kan enak-enak. Makanya seperti orang bilang sate, itu ke kanan. Kalau yang aksongnya ke kiri kan jelek kiri ya kan. Kalau e-nya itu seperti kalian mau bilang e. Ya kan kiri kan buat cebok toh. Ya, jadi suaranya e. Kalau yang kanan seperti suaranya kalau kita makan sate pakai tangan kanan sate. Nah, itulah yang jadi bacanya bukan etude apa tadi bacanya ada culture gitu ya. Jadi etude interkulturel. Ya, jadi mata kuliahnya ini adalah etude interkulturel. Nah, makanya kenapa tadi saya ajak kalian untuk bilangnya i, ya. Kok dibaca karena sebenarnya tulisannya tuh aksong tegu. Aksong tegu itu yang ke kanan, makanya dibaca etude interkulturel. Bisa dipahami sampai di sini? Ini mau bahas nama mata kuliah aja saya mundurnya ke belakang banget gitu ya, tapi harapannya bisa menambah pengetahuan buat kalian. Karena dasarnya di situ. Ya, meskipun ini mata kuliah etude interkulturel, kajian antar budaya, tapi jujur saya itu geli, saya itu apa ya, sayang banget gitu kalau mahasiswa itu tidak mendapatkan poin-poin itu gitu ya. Nah, baru ya kalau sendiri kan kita setia ya, baru akan berubah itu kalau kita ketemu dengan seseorang ya. Sama juga huruf vokal. Bahasa Prancis itu paling setia. Vokalnya Prancis itu setia. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak ketemu sama vokal yang lain, dia tetap A, I, U, E, O, ya. Tetap bacanya itu. Dia baru akan berubah ketika bertemu dengan vokal yang lain. Contohnya, O ketemu I, ini kunci loh ya. Jadi kalau kalian ini kuliah dengan saya, jangan lupa baca catatan. Ya, jadi O ketemu I, selalu akan dibaca wa. Itu selalu. Apapun tempatnya, katanya apa, kalau kalian tadi ketemu kata apapun, ya, dia akan selalu dibaca wa. Ketemu O, ada O dan I. Vokal konsonannya apapun. Oke. Berarti kalau kata ini akan dibaca apa? Sebentar saya share whiteboard. Oke, whiteboard saya kelihatan? Sudah? Sudah, Madam. Oke, jadi kalau ada aturan O ketemu I, ya, dibaca apa tadi? Wah. 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 Ya. Berarti kalau ini dibaca apa? Ini jelek. Bentar. Belum ini. Dibaca apa? Wah. Berarti kalau tadi ada kata di dalam presentasinya, ini dibaca apa? Valua. Ya, bacanya jadi valua. S termasuk konsonan yang tidak dibaca di akhir. Itu catatan udah ya kan? Mata kuliahnya itu interkultural, tapi kalian dapat berapa itu ya? Saya dapat beberapa ini ya. Ada dapat beberapa ilmu. Jadi kenapa saya katakan seperti tadi kayak apa ya? Geli gitu loh. Jadi agak keri kupingnya gitu karena mendengar beberapa kosakata yang ini. Sama seperti tadi bukan Mont Blanc. Kalau bahasa Indonesia black gitu ya. Tulisannya B-L-A-C-K gitu kan. Bacanya black gitu kan. Bahasa Perancis tetap dibaca A. Ya. Cuman karena itu ada sengaunya, nasal kalau bahasa ini disengau. Kalau kita ngomong eng itu loh, ya, N gitu kan eng, ya dongeng, ya kan, eng gitu kan. Nah, kalau ketemu huruf N di belakang atau M bagi huruf mati di belakang, dia akan sengau. Jadi bacanya bukan Mont Blanc tapi dibaca apa?
bukan blank. Mont Blanc. Blanc. Jadi karena suaranya kan A tetap dibaca A, ya kan? A. Tapi karena ada sengaunya jadi Mont Blanc. Oke. Jadi sebenarnya suaranya tetap A, tapi karena ada sengaunya, ada N-nya tadi yang menimbulkan suara sengau, jadi bacanya Mont Blanc. Oke, dan beberapa ada tadi ke kata-kata yang lain, tapi setidaknya itu dulu yang saya berikan. Ya, kunci-kuncinya nanti sambil berjalan saya berikan kunci yang lagi, harapannya bisa kalian pakai di kelas-kelas yang lain. Jadi ingat kalau belajar bahasa Perancis, pasang kepalanya pas bahasa Perancis ya, jangan bahasa Inggris. Ya, misalkan R, kalian nggak bisa R-nya Perancis yang R, itu nggak bisa. Kalian, saya sarankan pakainya bahasa Indonesia R. Itu akan lebih berterima daripada kalian R. Ya, jadi bukan études interculturel, itu bukan. Jadi mending études interculturel. Ya, jadi itu yang bisa kalian aplikasikan, ya, meskipun ini mata kuliahnya études interculturel, tapi di situ ada kata-kata dalam bahasa Perancis. Harapan saya kalian juga mengaplikasikan. Ya, bisa dipahami penjelasan saya? Bisa. Bisa, Madam. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita. Gitu. Untuk sejarah, saya nggak akan banyak membahasnya karena kalian ada kelas tersendiri. Nanti kita akan bahas lebih luas di sana, tapi di sini akan mengawali. Kita hari ini temanya adalah sejarah dan juga geografi gitu ya. Kalau sejarah Indonesia, ya saya pengen tahu terlebih dahulu. Kerajaan apa yang masih kalian ingat? Majapahit, Sriwijaya, Demak, Demak, Sriwijaya, Majapahit ya. Kemudian pahlawan yang Soekarno. Jenderal Sudirman, Kapten Patimura, Cut Nyadin. Oke. Ya. Presiden yang masih kalian ingat? Megawati, Pak B.J. Habibie, Gus Dur, SBY. Sepertinya audio saya ada yang bermasalah. Kok suara saya jelas? Putus-putus, Madam. Jelas, Madam, putus-putus.
please. Opal. Yuk rusuh yuk. I'll stop. Oke, baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Dengar Madam. jelas. Terdengar, Madam. Ya, saya ganti device dulu. Ternyata laptop saya kepanasan karena dari tadi subuh udah dipakai kerja ya. Baik, biar mati terlebih dahulu, saya akan lanjutkan ya. Jadi tadi saya bertanya tentang beberapa hal. Ada kerajaan, ada pahlawan-pahlawan gitu ya. Kemudian ada presiden gitu. Nah, ketika kita belajar budaya yang lain ya, kita mempelajari sejarah negara lain gitu, harapannya kita juga tidak melupakan
sejarah yang ada di negara kita gitu ya. Bahwa kalau nenek moyang kita siapa? Pelaut. Ada lagu ya, nenek moyang kita pelaut gitu ya, makanya negara kita disebut negara kepulauan gitu ya, Nusantara yang dikenal oleh banyak orang karena keindahannya itu. Nah, berbicara tentang kepulauan, ada berapa pulau? Ada berapa pulau? Kalau di lagunya apa itu? Irama-irama ya? Ada berapa pulau? 17.000, Madam. Atau 17.000. Oke. Ya, baik yang dihuni dan tidak dihuni gitu ya. Nah, kemudian kalau Indonesia terletak di Asia. Asia mana? Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara ya. Kemudian ada berapa provinsi? 34. 34, masih ingat ya. Kemudian iklimnya di Indonesia apa? Tropis. Ada berapa musim? Dua. Apa? Kemarau dan hujan. Nah, kemarau sama penghujan. Kalau landmark yang terkenal di Indonesia? Jakarta. Monas. Terus? Borobudur. Pantai Kuta. Pantai Kuta ya. Jadi orang kalau lihat atau mungkin Bali gitu ya. Kemudian Borobudur. Jadi Indonesia tuh kalau direpresentasikan di kancah internasional pasti yang jadi ikonnya adalah Borobudur gitu ya. Nah, kalau Perancis kalian kalau Perancis itu yang paling langsung ada di kepala apa? Menara Eiffel. Gitu ya. Meskipun sekarang udah mulai banyak yang lainnya, misalkan L'Arc de Triomphe, kemudian ada Musée du Louvre itu ya. Nah, itu adalah landmark yang kalau kalian tahu langsung Perancis. Ya, kadang-kadang orang Nov pernah ke Perancis? Iya gitu ya. Berarti lihat Eiffel, belum tentu. Ya, ada juga orang yang sudah ke Perancis belum lihat Eiffel karena Eiffel itu letaknya di mana? Paris. Di Paris. Sama ya seperti ini ya Nov, aku lagi di Indonesia nih, bilang teman saya di Bali, kita bisa ketemu nggak? Hello, saya di Semarang gitu ya. Jadi aduh itu jauh banget dari tempatku gitu kan. Jadi karena kalau di Eropa itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya cukup mudah dijangkau gitu ya. Saya aja seminggu itu bisa keliling ke beberapa negara yang kelima. Ya, jadi seminggu itu dari Swiss kemudian ke Perancis beberapa tempat saya kunjungi, tentu saja Paris, kemudian ke Brussels, kemudian ke Belanda, kemudian ke Jerman ya, mampir ke Luxembourg cuma transit aja gitu ya. Itu seminggu gitu ya, kita bisa langsung sampai ke negara lainnya kalau di Eropa itu ya. Jadi kalau kita lihat atau kita dengar Perancis ya, itu langsung melihat Eiffel gitu ya, meskipun kalau kita ke Perancis belum tentu ke sana juga karena barangkali nggak di Parisnya gitu ya, tapi mungkin di Marseille ya yang mungkin kalian tahu, ada Lyon ya. Jadi banyak juga seperti kita. Nah, kalau tadi kalian bilang musimnya Indonesia ada 2, ada yang tahu musimnya di Perancis? 4. 4 apa saja? Salju, Semi, gugur, kemarau. Oke. Ya, kita mulai dari yang pertama bulan Januari, biasanya ada yang tahu musim apa? Salju, winter. Winter. Gugur, semi. Ya. Bahasa Prancisnya ada yang tahu musim dingin? Hiver. Iya. Gimana tulisannya di bagian setting? Siapa yang bisa nulis biar teman-teman yang lainnya bisa tahu?
Oke, tulisannya bagaimana? Voilà, hiver, ya. Bacanya hiver. Kemudian setelah musim dingin, ya, sudah kedinginan. Setelah musim dingin, terbitlah musim Semi. musim semi. Ya, jadi musim semi itu indah karena bunga-bunga mulai bermekaran. Jadi kalau di sana itu bunga-bunga bisa kelihatan bagus gitu ya. Karena memang cuacanya di sana tidak terlalu panas seperti kita. Oke, kalau musim semi apa bahasa Perancisnya? Ada yang tahu musim semi? Ada yang tahu? Kalau bahasa Inggris? Spring. Spring. Selain spring? Autumn. Fall. Summer. Kira-kira? Summer. Oke, kalau bahasa Perancis ada yang tahu semi? Apa, Lilis? Lilis lupa. Osi. Le printemps, madame. Tambah lupa. Voilà. Printemps. Le printemps. Ya. Ada yang bisa menuliskan bagaimana tulisannya? Printemps. Voilà. Nah, itu adalah musim semi. Setelah musim semi? Setelah musim gugur. Musim panas. Maksudnya semi langsung gugur. Musim panas. 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 Apa bahasa Perancisnya? Été. Été. Ya, tulisannya bagaimana? Ya, ada yang bisa menuliskan menggunakan aksen agar lebih jelas ya. Dibaca été. Voilà. Été. Itu adalah musim panas. Nah, setelah panas ya, sudah mengering semuanya gitu ya, sudah panas banget ya. Bunga-bunga semakin indah, kemudian waktunya dia jatuh berguguran. Musim? L'automne. Voilà, l'automne. Tulisannya l'automne, bacanya automne. Tulisannya, ada yang tahu? Voilà. Ya. Tulisannya l'automne, tapi bacanya automne. Karena A ketemu I, dimanapun tempatnya, dimanapun katanya, tetap dibaca O. Kunci lagi kan, ya, dicatat. Jadi kalau ketemu kelas saya meskipun virtual harus ini, ya, karena saya jamin ini bisa kalian pakai di kelas yang lainnya, dan bisa juga hal-hal kecil yang kita bahas di kelas ini bisa muncul nanti di tugas atau kuis, ya. Jadi kalau cuman lihat atau dengerin radio atau cuman kayak ngelihat televisi di kelas saya itu eman-eman, ya. Jadi tulislah, makanya kan di Islam tulislah ya, ikatlah ilmu dengan tulisan gitu kan, makanya ada kolam, al-kolam itu Pak, pena ya. Kemudian setelah ditulis bacalah, ikro. Nah, seperti itu. Ya, jadi A ketemu U dibacanya O. Jadi bacanya bukan autumn gitu kan. Jadi bacanya autumn. M ketemu N, M-nya tidak dibaca langsung ke N-nya. Ya, jadi dibaca autumn. Jadi ada 4 musim ya. Kalau kita cuma 2 musim, di sana ada 4 musim ya. Yang dimiliki juga oleh beberapa negara yang lainnya. Oke, kalau kita iklimnya tropis, kalau di sana iklimnya apa? Subtropis. Subtropis. Ada yang lain? Jadi di sana itu ada 3 iklim, tergantung letaknya di mana. Ya, karena Prancis itu berbatasan dengan, tadi sudah dikatakan ada yang Prancis metropol ya, yang bentuknya heksagon itu, dia dibatasi oleh lautan ya. Kemudian yang atas ada pegunungan ya.
sehingga secara geografis iklimnya berbeda. Ya, jadi ada yang iklim Atlantis ya atau klima, bahasa Perancisnya itu klima, ya, klima Atlantik ya. Kemudian ada klima kontinental ya. Kemudian ada juga klima Mediterane. Nanti saya berikan ininya, ada videonya, ada. Tadi saya mau tampilkan tapi ternyata laptop saya lagi ngadat. Nanti saya berikan setelah kelas ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat berdasarkan penjelasan saya ini. Ya, jadi ada 3 iklimnya. Kalau Indonesia karena berada di garis apa? Khatulistiwa. Nah, kalau di sana karena tadi perbatasan-perbatasan dan wilayahnya itu berbeda. Jadi kalau di wilayah timur, di wilayah utara itu kan dekatnya dengan pegunungan, gitu ya. Kemudian di barat ya tadi berbatasan dengan apa? Ayo, masih ingat tadi presentasinya di sebelah baratnya Perancis kan dengan Samudra Atlantik. Samudra ya. Jadi ininya berbeda iklimnya. Oke. Nah, itu tadi kalau iklimnya. Nah, sekarang kalau wilayahnya, wilayah Perancis ya, yang kalian tahu apa selain Paris? Montpellier, Trevian. Ada lagi? Normandi, oke. Bordeaux, ya, Bordeaux. Strasbourg. Apa? Strasbourg. Oke. Ada yang lain? Nice, ya. Jadi perlu diketahui juga ya. Jadi tadi ada beberapa negara, beberapa kota yang sudah disebutkan ya, beberapa region, wilayah, namanya region. Ada yang tahu tulisannya bagaimana kalau saya bilang region? Bisa ditulis bagian chatting. Wala. Itu sudah Jasmina ya, meskipun ada aksonnya ya harusnya ya, makanya dibaca re. Oke, wala itu teman-teman yang lain sudah membetulkan ya, ada kata region, wilayah. Jadi ada wilayah utara, ada wilayah selatan, ada yang timur juga, ada yang barat. Nah, nanti kita bahas yang kemudian. Saya lanjutkan dulu tentang sejarahnya ya. Kalau kalian tahu di Indonesia tadi ada Majapahit ya, ada Sriwijaya, kemudian ada Cut Nyak-Dien, ada Pangeran Diponegoro gitu ya. Kemudian presiden-presidennya dari Soekarno sampai yang sekarang Jokowi, kalian masih ingat. Nah, kalau di Perancis bangsa atau nenek moyangnya yang pertama adalah Galois. Ya, maka dibaca Galois. Tulisannya kan Galois, ya kan? Kalau kalian lihat di internet gitu ya. Nah, tanahnya namanya tanah Gaul. Ya, karena tulisannya Gaule, bacanya Gaul, jadi bukan Gaul. Karena tadi ada kunci, kalau A ketemu I dibaca apa tadi? A ketemu I dibaca? O. Bulat. Ya, makanya dibaca Gaul. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana penggambaran atau di mana sih wilayahnya yang dulu disebut dengan Prancis yang sekarang menjadi ya, itu kalian bisa lihat filmnya Asterix Obelix ya. Asterix Obelix judulnya serinya yang Le Gaulois ya. Nanti itu akan dibahas lebih dalam lagi di mata kuliah Histoire de France ya. Jadi nanti selama 1 semester itu kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban tadi ya, siapa sih bangsa Gaul ya. Kok kemudian nanti ada Romawi datang, kemudian ada bangsa barbar datang ya, kemudian ada Yunani. Itu semuanya kita akan bahas di kelas itu ya. Jadi di sini kita hanya tahu sekilas saja karena ini lebih ke kajian antar budayanya.
Bisa dipahami ya? Oke, terkait dengan wilayah tadi. Ya, memang betul tadi apa yang ditanyakan siapa ya? Ino ya. Nanti Iya, saya akan Madam. videonya bahwa Prancis itu punya wilayah yang kita sebut dengan heksagon. Oke. Nah, heksagon itu dibagi menjadi beberapa region ya yang terletak di seluruh kota itu. Jadi di seluruh negara itu ya. Yang terbagi ada tengah, centre ya. Kemudian ada selatan, ada barat dan juga ada timur. Ya. Nanti akan ada videonya. Ini videonya sebenarnya dalam bahasa Prancis, tapi ini saya awali dulu. Kalian nanti bisa putar menggunakan subtitle. Kalau nggak ada yang Indonesia, pakai yang Inggris mungkin bisa memudahkan. Ya. Nah, kalian kalau lihat Prancis kan taunya Eiffel. Tadi letaknya di Paris. Kira-kira itu ada di bagian yang mana dari heksagon? Tengah. Ada di tengah. Oke, très bien. Ada yang tahu bahasa Prancisnya tengah itu apa? Apa bahasa Prancisnya tengah? Centre. Centre. Gimana tulisannya? Voilà, très bien. Ya, ada centre, itu tengah. Oke. Sampai di sini, siapa yang belum pernah lihat peta Prancis sama sekali? Ada? Coba raise hand. Saya lihat. Nggak masalah kalau jujur aja, nggak apa-apa. Ya. Apalagi sudah memilih sastra Prancis gitu. Oke, Haidar belum pernah sama sekali. Terus siapa lagi? Nggak mengurangi nilai kok. Gitu. Jadi nanti biar tahu, oh belum pernah lihat. Ya, jadi nanti lihat nih ada Azahra, Destiani Ayu, oke, Alia, Putri, ya ternyata banyak juga ya yang belum pernah sama sekali, ya. Maka dari itu setelah kelas ini, ya kalian kan sudah punya buku Tongdongs, ya kan? Itu di bagian belakang buku Tongdongs ada peta Perancisnya lengkap, tulisannya bagus gitu ya. Tempat-tempatnya, wilayahnya itu ada, kalian lihat di situ. Nah, sekarang sudah punya bayangan wilayahnya Prancis ya. Kalau Indonesia tadi letaknya di Asia. Kalau Prancis letaknya di benua Eropa. Ah, tahu ya. Jadi nanti paling enggak di mata kuliah ini bab ini kalian tuh pernah lihat peta Prancis. Ya, jangan sampai kalian sudah semester 3, semester 4 peta Prancis nggak pernah lihat. Nanti kalian jadi aneh dengan nama-nama tempat ya. Tadi kali ada teman-teman kalian bilang Nice, ada Bordeaux, ada Strasbourg, kalian nggak tahu itu apa, itu di mana gitu ya. Jadi silakan nanti setelah kelas ini saya berikan video, kalian bisa lihat peta Prancisnya ya. Nah, kemudian ada wilayah barat ya. Barat ini ada Bretagne, tadi ya teman kalian ada sempat Normandie ya. Kemudian ada Pays de la Loire, ya kalau saya bilang Loire, ada yang bisa menebak tulisannya seperti apa? Tadi di depan saya sudah bilang, saya beri kuncinya, ada kata Loire, berarti bagaimana tulisannya? Ada yang tahu? Oke, kurang sedikit. R, belakangnya ada? Tadi pas presentasi ada. Salah satu jenis, voilà. Loire, tulisannya Loire ya, dibaca Loire. Tadi bagiannya siapa kalau nggak salah? Cindy apa ya? Ya, jadi itu salah satu nama sungai juga yang ada di Prancis ya. Oke. Kemudian di bagian utara ya. Mungkin kalian pernah dengar kata Picardie. La Picardie itu salah satu yang ada di bagian utara ya. Kemudian di bagian
tadi sudah tengah ya, ada Paris ya. Kemudian di bagian barat ada Normandie, Bretagne, kemudian ada Pays de la Loire, kemudian di bagian Nord ada Picardie, ya tulisannya Picardie, ya Picardie dalam bahasa Indonesia ya. Ada yang bisa menuliskan saya? Picardie. Pakainya C. Kurang E. Voilà, très bien, Cecilia ya. Picardie itu termasuk salah satu region yang ada di bagian utara. Kemudian di bagian timur, nah ini di bagian timur ada Alsace. Ini dekat dengan Strasbourg ya. Wilayahnya disebut dengan Alsace, tapi ada juga yang mengenal dengan Strasbourg. Strasbourg itu kota kecil tapi indah, saya pernah ke sana gitu ya, karena teman saya kuliah di Strasbourg, jadi kita main ke sana. Dia dekat sekali dengan Jerman, jadi kalau ke Jerman kita tinggal naik tram saja 20 menit sampai. Tapi kalau di tempat saya Jenewa, kalau mau ke Paris, ke Prancis, 20 menit sampai ke Prancis, tapi Prancis perbatasan. Ya. Kemudian ada Bourgogne. Oke, siapa yang bisa menuliskan kata, saya bilang Bourgogne. Voilà, très bien, ya, yang betul Bourgogne. Karena tadi ya, O ketemu U dibaca U biasa. Ya, tapi kalau U saja dibaca U. Tapi kalau ada huruf O ketemu U, dibacanya U biasa seperti U-nya Indonesia. Makanya dibaca Bur. Ya, Bourgogne. O, ya. Kemudian ada, makanya tadi dibaca Oton. Kemudian O ketemu U, dibaca U. Bourgogne. Ada kunci lagi di sini. G ketemu N, dibacanya. Makanya kalian kalau baca signal, dibaca apa? Sinyal. Sinyal. Oke. Makanya kalau nanti ketemu kata montagne dalam bahasa Prancis, berarti dibaca apa? Montagne. 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 Oke, bukan mountain dalam bahasa Inggris, tapi montagne. Karena ada kunci, di situ ada kunci. G ketemu N itu seperti kalau kita dalam bahasa Indonesianya. Ya, jadi kita belajar budaya, tapi juga saya selipi belajar bahasanya ya, biar kalian betul nanti bacanya. Ya. Jadi itu ada tengah, kemudian ada, mohon maaf, ada utara, kemudian ada barat, ya. Kemudian ada timur, ya. Nah, kemudian ada juga selatan. Nah, selatan ini bisa dibagi ada sud-ouest, ada sud, ya, sud-ouest. Nah, kira-kira apa? Ada sud dan west. West itu barat. Berarti agak kemana nih? Antara selatan dan barat. Ayo yang dulu belajar mata angin, barat timur, tenggara, selatan. Wala, barat daya. Nah, di sana ada wilayah yang namanya Aquitaine. Ya, nanti kalau kalian lihat di videonya Asterix Obelix itu ada wilayah ini, namanya Aquitaine. Tulisannya seperti ini. 1 minut saya berikan ininya ya. Ini ada wilayah namanya Nah, bisa terlihat ya, ini di bagian selatan, tapi lebih ke barat daya. Nah, kemudian di bagian selatannya sendiri, ya, di bagian Grand Sud, ya,
di bagian benar-benar selatannya itu tadi ada yang disebutkan oleh teman-teman kalian, ada Montpellier, ada Nice, ya, kemudian ada Grenoble, ada Lyon, ada Marseille, itu adalah wilayah yang ada di selatan, ya. Nah, selain wilayah yang ada di heksagon, yang tadi ada tengah, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, ada lagi yang namanya Région d'Outre-mer atau disebut dengan dom-tom. Ya, nanti saya kasih videonya. Itu tadi yang ditanyakan oleh Inosensia bahwa ada wilayah Prancis yang tidak di dalam heksagon, tapi di luar wilayahnya. Paham? Secara administrasi, secara kenegaraan gitu ya, sama hak-haknya presidennya sama. Tapi mereka punya pemerintahan tersendiri. Ini hampir seperti apa ya? Kayak negara bagian gitu ya. Tapi dia bukan negara, dia tetap région sebutannya kalau di Prancis. Ya. Jadi sebutannya prefecture gitu. Jadi punya pemimpin sendiri di wilayah ini. Ya, ada yang namanya Région d'Outre-mer. Mer itu laut. Jadi wilayah di seberang lautan. Ya, ada yang tahu gimana tulisannya mer? Oke, ya Shirley, oke, dah ya, itu tahu mer. Dan nanti ada Région d'Outre-mer. Kalian lihat di videonya tulisannya seperti apa. Nah, nama wilayahnya Région d'Outre-mer. Tapi negara-negaranya, ada yang pernah dengar Guadeloupe? Guadeloupe, pernah? Gak pernah. Siapa yang pernah? Nah, Madam. Pernah. Pernah dengar Guyana? Pernah, Madam. Iya, Madam. Kemudian ada Martinique? Tidak, Madam. Enggak ya. Siapa, saya pernah, kalau nggak salah itu artis siapa ya, saya lupa. Itu pernah jalan-jalan ke sana. Gitu ya. Siapa, Maya Estianti atau siapa, saya lupa itu, karena waktu itu bahas tentang ini apa Martinique gitu. Kebetulan saya lihat gitu di YouTube, dia mengunjungi itu. Jadi di Kepulauan Martinique ya. Kemudian ada juga di sana ada yang namanya Saint-Pierre-Miquelon. Nanti kalian bisa lihat di situ ya, di videonya. Jadi memang ini wilayahnya Prancis, ya. Tentu saja wilayah ini didapatkan dari hasil ekspansi ya. Tahu ekspansi apa? Tahu? Jadi ekspansi itu perluasan wilayah. Zaman dulu kan masih ada, nanti itu dibahas di sejarah ya. Beberapa bangsa itu berusaha untuk memperluas wilayahnya ya, dengan menjajah tentu saja, seperti Romawi, ya, kemudian juga Perancis sendiri, Belanda juga ke tempat kita gitu ya, Jepang juga, jadi dia memperluas wilayah. Nah, Guyana sendiri itu letaknya tidak di Perancis justru, tapi Guyana ini letaknya ada yang tahu di mana? Pernah dengar? Afrika. Afrika. Di pantai utara Amerika. Malah, jadi Guyana itu justru letaknya di Amerika Selatan. Jadi memang maka dari itu beberapa negara di Amerika juga ada yang menggunakan bahasa Prancis ya, seperti Quebec, Kanada ya, itu kan menggunakan ini bahasa Prancis gitu, karena di Kanada tadi salah satunya ya ada Saint-Pierre-Miquelon itu ya, itu letaknya di Kanada. Jadi dulu murid les saya itu sekarang tinggal di sana. Jadi bahasanya dia menggunakan bahasa Prancis. Ya. Itu ada wilayahnya. Ya, jadi regionnya ada yang di heksagon ya, ada juga yang di seberang lautan. Sampai di sini paham? Paham, Madam.
Ya, jadi di kelas saya interkultural itu nggak muluk-muluk ya. Jadi ngajak kalian benar-benar ngelihat yang sebenarnya sederhana, tapi kadang kita cuma sekedar tahu gitu aja. Ya tahu tapi cuma tahu namanya. Nah, sekarang tugas kalian adalah, jadi jangan kaget, jangan shock ya kalau ketemu di kelas saya tuh pasti setiap berikan tugas meskipun kecil. Tadi kita sudah berbicara tentang wilayah gitu ya. Kita sudah berbicara sedikit tentang sejarah, kemudian kita sudah berbicara sedikit tentang musim gitu ya. Nah, yang belum saya singgung adalah tentang reliefnya gitu ya. Kalian tahu sungai-sungai yang terkenal di Indonesia? Bengawan Solo. Musi. Musi, ya tahu ya. Kemudian gunung. Merapi. Lawu. Semeru. Ya, Merapi. Rinjani. Nah, sekarang ya, tugas kalian untuk minggu depan, silahkan cari satu sungai-sungai besar ya yang terkenal di Perancis. Oke, salah satunya tadi sudah saya sebut, Loire itu salah satunya, tapi yang lainnya ini ya. Kemudian setelah kalian cari sungainya, tadi saya sebut juga gunung ya, karena ini nanti untuk membayangkan gitu, untuk kalau saya dulu belajar ini pas ke sana tuh kayak apa ya, kayak membuktikan gitu ya. Jadi saya dulu belajar dipakai buku Kongpus, di sana itu ada Hotel Ritz, kemudian La Tour Eiffel, kemudian ada Georges Pompidou. Jadi misi saya ke Parisnya itu benar-benar mengikuti peta yang dulu saya dapat ketika saya belajar bahasa Perancis. Ya, jadi saya ke Eiffel, kemudian ke Georges Pompidou, kemudian ke Hotel Ritz ya. Jadi menelusuri itu. Jadi kita sudah tahu wilayah-wilayahnya ya, kemudian ada gunung-gunungnya, ada sungainya. Jadi nanti kalian kalau misalnya ini loh sungai Loire ya. Saya sebut itu karena tadi di depan sudah dibahas. Yang lainnya kalian cari tahu ya. Selain sungai kalian cari tahu juga jenis-jenis atau gunung yang terkenal yang ada di Perancis ya. Tadi juga salah satunya sudah disebutkan oleh Cindy tadi ya, ada Mont Blanc. Jadi bacanya bukan Mont Blanc, tapi Mont Blanc. Itu ya. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Madam. Bisa, Madam. Berapa ini? Oke, hampir jam 11. Nah, kayak itu saja. Jadi buat saya presentasi tadi itu luar biasa. Kalian masih semester 1 ya, tapi mau membaca, mau mengusahakan, silahkan kalian mau cari referensi dari mana. Bahkan kalau misalkan kalian mau pinjem kakak kelas dulu ini nggak pernah presentasi ini nggak boleh minta materinya, silahkan. Karena sebenarnya tujuan saya adalah untuk mengajak kalian membentuk benang merah ya. Baca dulu, saya nggak mau kalian yang benar-benar masuk ke kelas saya jelasin tuh kosong. Ya, makanya di kelas saya itu kan saya sering tanya, pernah nggak dengar ini gitu kan? Pernah nggak lihat itu? Minimal kalau yang lain nggak pernah, yang presentasi itu sudah pernah membaca gitu. Paham ya? Jadi silakan mau dari Wikipedia, dari blog, dari YouTube, atau misalkan kalian untuk memperjelas presentasi kalian mau menampilkan video, silakan. Bisa dipahami? Nanti untuk berikutnya ya. Oke, kalian bisa tanya ke kakak-kakak kelas kalian gitu ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, sedikit mengenal sejarah kita. Ya, kemudian tahu sejarahnya bahasa Perancis. Sejarahnya negara Perancis ya, tadi ada bangsa Galois ya. Kemudian ada pahlawannya yang disebutkan di presentasi tadi, ada Vercingetorix.
Vercingetorix ya. Kemudian ada Caesar ya. Kemudian tadi ada Franc. Jadi bacanya bukan French ya. Bacanya negara Prancis itu France. Ya. La France. Jadi kalau kalian ketemu ada huruf CE di belakang, bacanya itu ngeses ya. La France. Ya. Seperti conference. Ya, bacanya negaranya La France. Kemudian berasal dari kata franc, itu bukan franc, ya, yang tadi disampaikan oleh kelompok yang presentasi dari franc. Franc itu bangsa juga, merupakan jenis mata uang juga. Jadi kalau di Eropa kan hampir semuanya menggunakan euro ya, kecuali di Inggris kita pakai pound sterling. Di Swiss dulu kita pakai, sekarang kita pakai yang namanya franc Swiss. Jadi kita nggak pakai euro. Ya, jadi kita nggak pakai euro, kita pakainya kebetulan waktu saya tinggalnya di Swiss, jadi pakainya franc Swiss, meskipun dia beberapa daerah masih mau menerima euro, tapi yang perbatasan dengan wilayah-wilayah Perancis ya. Jadi itu sebagai pengetahuan kalian tentang sejarah ya, kemudian tentang geografi kalian tahu letaknya di mana, kemudian region-regionnya, wilayah-wilayahnya di mana saja, apa namanya. Kalian tahu itu ya, itu sudah bagus. Ya, kalian nanti pas buat kalimat, waktu mengarang, ketika kalian lihat video, kemudian kalian mungkin lihat film, kalian langsung, oh ini nih, gitu. Misalkan pernah lihat film Me Before You, misalkan, filmnya Inggris gitu ya, tetapi ada setting di Perancisnya. Oh karena pernah belajar ini, oh itu Pont Alexandre, gitu. Oh ini, oh itu La Tour Eiffel, oh inilah The Triomphe. Ya, jadi kalian punya gambaran itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa. Bisa, Madam. Ya, kelompok 2 kemarin dapat bagian tentang apa? Politik Prancis, Madam. Walah, kita akan berbicara tentang politik Prancis ya. Nanti saya akan cek tugas kalian tadi mencari sungai dan juga gunung yang ada di Prancis biar kalian tahu juga ya, kemudian dilanjutkan dengan presentasi, kemudian kita akan berdiskusi seperti ini. Semoga minggu depan saya bisa lebih maksimal karena hari ini mohon maaf sekali laptopnya panas gitu ya, tapi setelah ini saya akan kirimkan videonya ke kalian ya. Itu ya. Maaf, ada mau tanya, itu Oke, tugasnya silakan. cuma dicatat di buku aja, nggak usah dibuat kayak apa di Word gitu, nggak usah? Nggak usah. Ya, Oh, cukup cuma kalian dicatat. catat di buku, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, Madam. Ya. Baik. Untuk Terima dibahas kasih, Madam. aja kan ya, Madam, bukan di kumpul di Elena. Enggak. Terima kasih, Madam. Yang lainnya lagi ada pertanyaan? Jadi kalau saya nggak nyuruh untuk dikumpulkan, berarti nggak dikumpulkan ya. Karena itu nanti sebagai pemantik diskusi minggu depan. Oke ya. Kemudian nanti saya akan kirimkan videonya, nanti saya akan ulas sedikit minggu depan. Jadi untuk menjaga benang merah pengetahuan kalian. Ya, barangkali nanti ada kalian dapatkan sesuatu di dalam video tersebut, kita bisa bahas di kelas ini. Ya. Oke, kalau begitu saya akhiri kelas hari ini. Nanti jangan lupa kalian verifikasi mulanya setelah saya infokan di grup WhatsApp ya. Dan saya akan kirimkan link videonya kepada kalian. Bon, merci pour aujourd'hui. Terima kasih untuk hari ini. Siapkan dengan baik presentasi minggu depan dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Bon, merci, au revoir. Merci beaucoup, Madame. Bonne journée. Assalamualaikum. Yang saya on ya.